Halo Bapak Ibu, jumpa kembali dengan saya yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang persiapan simulasi ANBK 2025 untuk semua jenjang sekolah. Baik, untuk di awal, bila Bapak Ibu sudah login pada laman ANBK kemendikbud.go.id, Bapak Ibu akan disuguhkan beberapa pengumuman yang ada di menu dashboard, yaitu antara lain adalah yang pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan username dan password ANBK yang didistribusikan oleh tim teknis provinsi atau tim teknis kabupaten kota sesuai dengan kewenangan jenjang masing-masing. Yang kedua adalah melakukan update rekap untuk menambahkan status pendidikan baru pada menu status pelaksanaan. Maksudnya adalah jika pada tahun ini sekolah Bapak Ibu baru memiliki kelas 5 untuk jenjang SD atau kelas 8 untuk jenjang SMP dan kelas 11 untuk jenjang SMA dan SMK, Bapak Ibu diwajibkan atau diharuskan menghubungi tim teknis provinsi atau tim teknis kabupaten kota untuk didaftarkan sebagai sekolah pelaksana ANBK 2025 serta untuk mendapatkan username dan password untuk login di laman ANBK ini. Yang ketiga, mendorong satuan pendidikan segera menetapkan status moda pelaksanaan, update data komputer dan klien. Yang berikutnya Bapak Ibu bisa perhatikan adalah memperbarui data infrastruktur, proktor utama dan teknisi. Yang berikutnya memilih status dan moda pelaksanaan. Yang berikutnya mengisi rincian komputer proktor, klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Selanjutnya adalah tanggal-tanggal penting untuk pelaksanaan simulasi ANBK. Sampai dengan Minggu 20 Juli 2025 pukul 23.59, Bapak Ibu wajib untuk memutakhirkan data status moda apakah online atau semi online. Yang lalu ini untuk Bapak Ibu bila sekolahnya yang menggunakan semi online, jadwalnya ditetapkan dari 19 sampai 20 Juli untuk sinkronisasi. Yang poin ketiga adalah 21-24 adalah pelaksanaan simulasi untuk semua jenjang sekolah. Ada beberapa catatan Bapak Ibu untuk kegiatan simulasi ini. Yang pertama adalah siswa yang digunakan adalah data dummy. Data dummy ini adalah siswa palsu atau siswa yang dijadikan contoh untuk pelaksanaan simulasi. Bapak Ibu, data dummy ini adalah bukan siswa yang Bapak Ibu ada di sekolah masing-masing, tapi ini adalah data untuk pelaksanaan simulasi saja, jadi tidak sesuai dengan data yang ada di sekolah. Yang berikutnya adalah simulasi hanya untuk satuan pendidikan mandiri. Jadi jika Bapak Ibu statusnya menumpang di sekolah lain, tidak diwajibkan untuk mengikuti simulasi ANBK 2025 ini. Yang selanjutnya adalah simulasi diikuti oleh proktor dan teknisi. Siswa boleh mengikuti ini, tidak wajib atau opsional. Namun yang wajib adalah proktor dan teknisi. Lebih-lebih jika Bapak Ibu adalah proktor dan teknisi yang baru. Yang berikutnya adalah ini VHD menggunakan versi 19.25.60. Ini adalah untuk sekolah yang melaksanakan moda semi online. Langkah yang berikutnya Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data Bapak Ibu bisa lakukan di menu data sekolah. Yang pertama adalah mengisi email seperti ini. Lalu status pelaksanaan apakah mandiri atau menumpang. Kemudian moda pelaksanaan apakah online atau semi online. Kalau sudah, pilih simpan. Lalu oke. Yang selanjutnya adalah di tab menu tim teknis. Bapak Ibu isikan data mulai dari penanggung jawab,
NIP penanggung jawab, nomor telepon, lalu nama proktor, email proktor, kemudian HP proktor, dan yang terakhir adalah nama teknisi, email teknisi, dan HP teknisi. Jika ini sudah diisi, kemudian simpan. Yang ketiga, kita ke tab menu infrastruktur. Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi ini sesuai dengan data yang ada di sekolah untuk mendapatkan ID proktor di menu simulasi yang akan Bapak Ibu temui di tanggal 21 sampai 24 Juli 2025. Kita mulai dari yang pertama, jumlah komputer proktor umumnya adalah 1, namun jika Bapak Ibu menggunakan 2 ruangan, Bapak Ibu bisa mengisi dengan 2. Tapi jika Bapak Ibu hanya menggunakan 1 ruangan atau 1 lab saja pada pelaksanaan ANBK tahun 2025, Bapak Ibu hanya mengisi 1. Yang berikutnya adalah jumlah kepemilikan lab komputer. Biasanya ini adalah diisi dengan jumlah ruang yang akan digunakan pada ANBK. Jika 2, Bapak Ibu isi 2. Jika 1, silakan isi dengan angka 1. Kemudian jumlah klien yang dimiliki. Ini adalah Bapak Ibu jumlah klien yang akan digunakan pada saat pelaksanaan ANBK. Misal contoh pada saat ini saya akan menggunakan 8 klien yang akan dipakai. Lalu jumlah klien yang bukan milik Bapak Ibu ini bisa diisi dengan jumlah komputer atau laptop cadangan. Umumnya biasanya dipinjam dari laptop atau komputer dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Pada contoh kali ini saya isi dengan tetap angka 5. Lalu yang berikutnya adalah jumlah switch. Jika Bapak Ibu menggunakan jaringan LAN, maka Bapak Ibu silakan isi penggunaan jumlah switch atau hub pada jaringan lokal atau LAN tersebut. Misal pada contoh ini saya tidak menggunakan jaringan LAN, secara seluruh menggunakan AT-Tring HP atau dari penggunaan modem in orbit. Maka di sini saya isi dengan 0. Lalu sama ini jumlah access point. Jika Bapak Ibu menggunakan access point pada saat penggunaan internetnya, silakan diisi. Yang berikutnya adalah sumber listrik. Bapak Ibu juga bisa memilih bila full dilaksanakan oleh listrik yang disediakan oleh PLN, maka pilihannya PLN. Jika pelaksanaannya ditopang oleh penggunaan diesel, maka silakan gunakan diesel, sama halnya dengan tenaga surya atau kombinasi antara diesel dan PLN. Karena di sekolah saya menggunakan PLN, saya pilih PLN, lalu kemudian masukkan daya wattnya. Misal di sekolah saya adalah 1300 watt, maka saya isi dengan 1300. Data ini disesuaikan dengan kondisi di sekolah yang Bapak Ibu sekarang tempati. Yang berikutnya adalah data internet. Jika Bapak Ibu menggunakan provider atau penyedia jaringan lain, silakan disesuaikan pada menu yang ada ini. Namun jika Bapak Ibu menggunakan sumber internet dari Starlink misalnya, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah dengan menggunakan pilihan lainnya dalam kurung satelit. Atau jika menggunakan jaringan paket data, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Telkomsel misalnya, atau Indosat, atau mungkin juga bisa menggunakan Excel. Karena di daerah saya hanya menggunakan Telkomsel, maka saya pilih Telkomsel Flash. Lalu bandwidth yang digunakan, ini adalah umumnya kalau yang disediakan biasanya saya isi dengan angka 10. Kemudian dengan bandwidthnya juga sama, kita isi dengan angka 10. Namun ini Bapak Ibu dapat sesuaikan dengan kondisi real kecepatan internet dari daerah Anda masing-masing. Bila sudah, berikutnya kita lakukan
penyimpanan dengan klik menu simpan. Baik Bapak Ibu, ini sudah tersimpan. Langkah yang berikut adalah mencetak surat kesiapan. Bapak Ibu pilih tab menu surat kesiapan, kemudian Bapak Ibu cetak, klik menu cetak. Nanti akan muncul sebuah tampilan layar seperti ini Bapak Ibu, yang menyatakan surat kesiapan satuan pendidikan. Bapak Ibu, ini detail yang sudah Bapak Ibu kerjakan sebelumnya, misalnya mode statusnya mandiri dan dilaksanakan dengan mode online. Ini Bapak Ibu print, cetak, lalu ditandatangan, yang kemudian Bapak Ibu lakukan penguploadan. Jika sudah Bapak Ibu di tanggal 21 atau tanggal 20, Bapak Ibu sudah dapat melakukan pengecekan menu simulasi pada bagian menu asesmen nasional. Namun karena di sini masih belum tanggal pelaksanaan, menu simulasi tidak muncul. Namun bila pada saat pelaksanaan nanti di sini akan muncul menu simulasi. Baik, itu saja paparan singkat dari saya untuk persiapan pelaksanaan asesmen 2025 ini. Harapan saya semoga pelaksanaan asesmen 2025 ini berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan di tingkat satuan pendidikan kita masing-masing. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya, dan salam.